semua, selamat datang dan selamat menyaksikan kami dari kelompok 5 yang akan menguraikan isi dari materi perlawanan rakyat Mataram yang beranggotakan saya sendiri, Manda Sri Oktaviani, dan rekan saya Zalfa Fauzia, Nazan Bilhak, serta Niki Ananda. Langsung saja, saya akan menyampaikan latar belakang perlawanan rakyat Mataram yang dipimpin Sultan Agung terhadap VOC adalah ambisi Mataram untuk menyatukan Nusantara. Upaya VOC menguasai perdagangan dan wilayah, serta sikap VOC yang menolak mengakui kedaulatan Mataram dan menghalang-halangi perdagangan bebas Mataram. Penolakan Sultan Agung terhadap permintaan VOC untuk mendirikan loji dagang dan pendirian Batavia oleh VOC menjadi pemicu awal perselisihan. Materi selanjutnya tentang jalannya perlawanan rakyat Mataram yang akan disampaikan oleh rekan saya Zalfa Fauzia. Perlawanan Mataram terhadap VOC di Batavia pada masa Sultan Agung. Tujuan dari perlawanan ini adalah untuk mengusir pengaruh asing. Sultan Agung melihat kehadiran VOC di Batavia sebagai ancaman bagi hegemoni kekuasaan Mataram di Pulau Jawa. Selain itu, Sultan Agung bercita-cita menyatukan seluruh Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram Islam. Untuk mewujudkan hal tersebut, strategi perlawanan Mataram pun disusun. Mataram berusaha memutus pasokan makanan dan air ke Batavia. Pasukan Mataram melakukan serangan cepat, terutama pada malam hari. Mereka juga membakar ladang dan mencoba mengalihkan air dari Sungai Ciliwung agar VOC kekurangan air. Sekarang kita masuk ke jalannya serangan pertama tahun 1628. Angkatan Laut Mataram tiba di Batavia, disusul pasukan darat dari selatan kota. Mereka menyerang benteng kecil VOC di tenggara Batavia dan berhasil memukul mundur musuh. Namun akhirnya pasukan Mataram mengalami kekalahan karena kelelahan dan kekurangan makanan. Akibatnya, Sultan Agung menghukum mati para pemimpin pasukan yang dianggap gagal. Tidak menyerah, Sultan Agung melakukan serangan kedua pada tahun 1629. Kali ini persiapan lebih matang. Logistik difokuskan, beras disiapkan dari Tegal dan Cirebon. Pasukan dibagi menjadi dua. Pasukan Sunda di Pati Ukur dan pasukan utama Jawa di bawah Adipati Jumina. Strategi utama adalah pengepungan Batavia. Mataram juga mencemari Sungai Ciliwung yang memicu wabah kolera di Batavia. Namun sayang, pasukan Mataram kembali kekurangan makanan, ditambah penyakit dan masalah internal, sehingga mereka terpaksa mundur. Lalu, apa penyebab kegagalan perlawanan Mataram? Pertama, kekurangan logistik. Pasukan kesulitan mendapatkan makanan dan perbekalan. Kedua, keunggulan VOC. VOC memiliki persenjataan modern dan kemampuan bertahan yang lebih baik. Ketiga, masalah internal. Terjadi ketidakpuasan dan konflik di antara para komandan Mataram. Meskipun gagal, perlawanan Sultan Agung menunjukkan semangat besar bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan dan mempertahankan kedaulatan. Tokoh yang berperan penting serta dampak dari perlawanan. Tokoh paling berperan penting dalam perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC adalah Sultan Agung. Beliau adalah penguasa Mataram yang memimpin 2 kali serangan besar ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629 untuk mengusir pengaruh Belanda. Peran Sultan Agung memimpin perlawanan. Sultan Agung secara besar-besaran melakukan perlawanan terhadap VOC kongsi dengan Belanda yang berusaha mendominasi perdagangan dan politik di Jawa. Serangan besar ke Batavia. Di bawah kepemimpinannya, Mataram melancarkan 2 serangan besar ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629, mencapai puncak kejayaan. Pada kepemimpinan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan. Warisan semangat perjuangan. Meski kedua serangan tersebut gagal karena strategi VOC dan masalah logistik, semangat pahlawan Sultan Agung terhadap penjajah asing terus diwarisi oleh rakyat Jawa. Dampak perlawanannya.
Dampak perlawanan rakyat Mataram khususnya pada masa Sultan Agung adalah melemahkan kekuatan VOC di Batavia. Kerugian besar bagi Mataram dalam bentuk kehilangan prajurit dan sumber daya, serta penguatan pertahanan Batavia oleh VOC. Selain itu, perjuangan ini menjadi simbol keteguhan melawan kolonialisme yang menginspirasi perlawanan di masa depan, meski pada akhirnya serangan terhadap VOC mengalami kegagalan. Dampak langsung perlawanan Sultan Agung terhadap VOC melemahkan VOC di Batavia. Serangan Mataram menyebabkan kerugian besar bagi VOC, termasuk kematian Jan Peter John Cowen dan memicu wabah penyakit yang banyak membunuh tentara VOC. Menguatkan pertahanan Batavia. Setelah serangan ini, VOC memperkuat pertahanan Batavia dengan membangun benteng yang lebih kokoh dan menambah jumlah pasukan serta armada peningkatkan kesadaran VOC. Kegagalan serangan Mataram menunjukkan bahwa VOC tidak selalu kebal dan harus lebih berhati-hati terhadap serangan dari kerajaan-kerajaan lokal. Dampak bagi Mataram, kerugian prajurit dan sumber daya. Ribuan prajurit Mataram gugur dalam pertempuran dan kerajaan mengalami kerugian sumber daya yang cukup besar. Pengalihan fokus ke dalam negeri. Setelah kegagalan tersebut, Sultan Agung memfokuskan perhatiannya pada pembangunan dalam negeri, terutama pada sektor budaya dan ekonomi. Melemahnya kekuatan Mataram. Meskipun tidak secara langsung kegagalan tersebut secara bertahan melemahkan kekuatan militer Mataram dan membuatnya semakin bergantung pada VOC. Dampak jangka panjang. 1. Simbol perjuangan kolonialisme. Kegagalan Mataram tidak mengurangi makna perjuangan Sultan Agung. Semangat perlawanan ini menjadi simbol keteguhan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajah. 2. Inspirasi bagi perlawanan selanjutnya. Semangat juang Sultan Agung menginspirasi perlawanan-perlawanan lain di masa depan, seperti perlawanan Pangeran Diponegoro pada abad ke-19, yang juga merupakan bagian dari upaya mengusir kekuasaan asing dari bumi Mataram. Pengaruh peristiwa tersebut pada masa kini dan manfaat bagi generasi penerus. Perlawanan Mataram menunjukkan semangat nasionalisme dan pantang menyerah dalam melawan penjajahan asing. Bagi generasi penerus bangsa, perjuangan ini mengajarkan cinta tanah air dan kemandirian nasional. Pentingnya persatuan bangsa, karena perpecahan justru dimanfaatkan penjajah. Semangat perjuangan tanpa menyerah meski menghadapi kekuatan besar. Pengaruh peristiwa perlawanan rakyat Mataram pada masa kini. Inspirasi semangat kemerdekaan. Perjuangan Sultan Agung melawan VOC merupakan salah satu perlawanan terbesar kerajaan Nusantara terhadap penjajahan. Ini menjadi simbol keberanian dan keinginan rakyat untuk tidak tunduk pada penjajahan, yang terus menginspirasi semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan di masa kini.